Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai urbanisasi dan migrasi desa kota, teori dan kebijakan. Nah, di sini kami beranggotakan saya Natasha Claudia dengan NIM 220600137 dan rekan saya Jihan Afriliana dengan NIM 220600123. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai dilema migrasi dan urbanisasi. Kaitan positif antara urbanisasi dan pendapatan per kapita adalah fakta khusus yang paling jelas dan mengejutkan dari proses pembangunan. Semakin maju suatu negara dengan diukur dengan pendapatan per kapita, semakin banyak pula penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Dilema yang sangat merasaukan dalam proses pembangunan yaitu fenomena perpindahan penduduk secara besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, dari berbagai pelosok daerah perdesaan ke kota-kota di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Biasanya perkotaan, suatu gagasan bahwa hampir semua permintaan negara berkembang menerapkan kebijakan pembangunan yang lebih berpihak pada sektor perkotaan, sehingga menimbulkan kesenjangan besar antara perekonomian perkotaan dan perekonomian perdesaan. Peranan kota dapat kita lihat dari ekonomi aglomerasi yang merupakan keunggulan atau efisiensi biaya yang diperoleh produsen dan konsumen dari lokasi dalam kota besar atau sedang yang berwujud ekonomi urbanisasi, ekonomi lokalisasi. Selanjutnya dapat dilihat dari ekonomi urbanisasi. Dampak aglomerasi yang berkaitan dengan pertumbuhan terkonsentrasi, umumnya wilayah geografi yang terkonsentrasi. Selanjutnya dapat dilihat dari ekonomi lokalisasi. Dampak aglomerasi yang diperoleh sektor-sektor ekonomi seperti pembiayaan dan kendaraan bermotor, ketika sektor itu tumbuh dan berkembang dalam suatu kawasan. Selanjutnya, distrik industri. Perusahaan sering memilih lokasi di mana mereka dapat mempelajari kegiatan perusahaan lain yang berada dalam industri yang sama. Pembelajaran ini dapat dilakukan dalam bentuk hubungan formal seperti joint ventures dan hubungan informal. Jadi perusahaan berukuran menengah tidak perlu menolak pesanan dalam jumlah besar akibat terbatasnya kapacitas produksi atau spesialisasi fleksibel yang tidak semua keuntungan efisiensi kolektif dari keberadaan distrik industri didapat dari lokasi posif. Sebagian yang lain dibuat secara aktif melalui investasi berdama dan berbagai aktivitas promosi dari banyak dalam perusahaan kemampuan perusahaan dalam distrik tersebut. Selanjutnya, skala perkotaan yang efisien. Semakin tinggi kepadatan daerah kota, maka semakin tinggi pula harga tempat tinggal. Oleh karena itu, biasanya suatu negara memiliki sejumlah kota yang ukurannya bergantung pada skala industri yang ditopangnya dan cakupan ekonomi aglomerasi yang didapat bagi industri atau kelompok industri itu. Dua teori yang terkenal mengatasi ukuran kota adalah model hierarki kota dan teori bidang daftar terefisiensi. Hierarki ukuran kota bergantung pada pola modus dan bauran industri. Model bidang datar terefisiensi memperkirakan konsentrasi perkotaan pada titik-titik persilangan rute transportasi yang langka, yang disebut nodus internal. Selanjutnya, masalah yang ditimbulkan kota raksasa. Biasa kota utama. Salah satu pandangan menyimpang yang sering menyebabkan permasalahan yang cukup pelik dapat disebut biasa terhadap ibu kota atau first city bias
Artinya adalah kota terbesar dari negara tersebut menerima efisiensi publik yang sangat besar dan mendorong investasi swasta yang tidak proporsional dibandingkan dengan kota kedua atau kota lain yang lebih kecil dalam negara tersebut. Sebagai hasilnya, ibu kota memiliki jumlah penduduk sangat besar dan tingkat aktivitas perekonomian yang tidak efisien dan tidak proporsional. Selanjutnya, penyebab timbulnya kota raksasa. Semakin meraksasanya kota merupakan akibat dari kombinasi sistem transportasi hub and spoke dan lokasi modal politik di kota terbesar dan penempatan ibu kota secara politik di kota-kota yang paling besar, sehingga menggabungkan dampak dari model hierarki kota dengan dampak dari model tanah di efisiensi. Hal ini semakin diperkuat oleh budaya politik perburuan rente dan kegagalan pasar modal yang membuat upaya pembangunan pusat-pusat kota baru tidak dapat dilakukan oleh pasar. Selanjutnya, sektor informal perkotaan. Sektor informal akan terus memainkan peran penting di negara-negara berkembang, sekalipun selama ini diabaikan dan bahkan adanya skala dimusuhi. Banyak negara berkembang, sekitar setengah penduduk perkotaan bekerja di sektor informal. Sektor informal dicirikan dengan adanya sejumlah besar aktivitas produksi dan jasa skala kecil yang dilakukan individu atau dimiliki keluarga dan menggunakan teknologi sederhana padat karya. Sektor informal cenderung beroperasi seperti perusahaan-perusahaan yang bersaing secara monopolistik yang memiliki kemudahan memasuki pasar, kapasitas berlebih, dan adanya persaingan yang menurunkan laba sampai ke tingkat harga penawaran tenaga kerja rata-rata bagi pendapatan baru potensial. Selanjutnya, pengangguran di perkotaan. Salah satu konsekuensi pokok atas melonjaknya arus urbanisasi adalah meledaknya jumlah pencarian kerja, naik di sektor formal maupun sektor informal. Dalam perekonomian kota, di banyak negara berkembang, tingkat penawaran tenaga kerja jauh melebihi tingkat permintaan, sehingga mengakibatkan tingginya angka pengangguran dan semi pengangguran di daerah perkotaan. Selanjutnya, migrasi dan pembangunan. Tingkat migrasi kota desa di negara-negara berkembang telah melebihi tingkat penciptaan lapangan kerja perkotaan sehingga jauh melampaui kemampuan industri untuk menyerap tenaga kerja dan mempersulit layanan sosial. Migrasi memperburuk ketidakseimbangan struktural antara desa dan kota melalui dua cara langsung. Pertama, dari sisi penawaran, migrasi internal, peningkatan jumlah pencari kerja di perkotaan relatif terhadap pertumbuhan penduduk perkotaan secara tidak proporsional. Kedua, dari sisi permintaan, upaya menciptakan lapangan kerja di perkotaan umumnya lebih sulit dan memerlukan biaya besar ketimbang upaya menciptakan lapangan kerja di perdesaan karena diperlukan input sumber daya komplementer yang cukup besar bagi hampir semua pekerjaan di sektor industri. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Jian Apriliana, NIM 22060123. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan rekan saya, Natasha. Dampak migrasi terhadap proses pembangunan sebenarnya jauh lebih luas daripada dampaknya. Atas semakin parahnya pengangguran terbuka dan terselubung di perkotaan, upaya mendalami penyebab, determinan, dan konsekuensi migrasi internal tenaga kerja dari desa ke kota. Sangat penting artinya untuk lebih memahami sifat dan karakter proses pembangunan dan untuk merumuskan kebijakan dalam rangka mempengaruhi proses ini dengan cara-cara yang bisa diterima secara sosial. Salah satunya, tahap penting untuk menekankan pentingnya fenomena migrasi adalah dengan menyadari bahwa setiap kebijakan ekonomi dengan sosial yang mempengaruhi pendapatan real, desa dan kota juga akan mempengaruhi proses migrasi secara langsung atau tidak langsung. Proses ini sendiri pada gilirannya akan cenderung mengubah pola aktivitas perekonomian sektoral dan geografis, distribusi pendapatan, dan bahkan pertumbuhan penduduk.
Jenis migrasi yang paling penting dari sudut pandang pembangunan jangka panjang adalah migrasi desa kota, tetapi kita juga harus memahami bahwa banyak juga terjadi migrasi antar desa, antar kota, dan kota dan desa. Migrasi desa kota sangat penting karena jumlah penduduk di kota-kota semakin besar, meski kenyataannya menunjukkan bahwa tingkat fertilitas jauh lebih rendah di kawasan perkotaan, sehingga jumlah penduduk di perkotaan bertambah disebabkan oleh migrasi dari desa ke kota. Selain perbedaan upah usia dan pendidikan, migrasi juga sebagian disebabkan oleh perkawinan, mengikuti keluarga yang bermigrasi, jarak dan biaya relokasi, terjadinya kelaparan, wabah penyakit, kekerasan, bencana, dan lainnya. Selanjutnya, materi teori ekonomi tentang migrasi desa kota. Sebuah teori yang menjelaskan hubungan yang tampak bersifat paradoks mengenai adanya akselerasi migrasi desa kota dalam konteks meningkatnya jumlah pengangguran di perkotaan, dikenal sebagai model migrasi Todaro, adalah sebuah teori yang menjelaskan bahwa migrasi desa kota adalah proses yang secara ekonomi rasional terlepas dari tingginya pengangguran di perkotaan. Para migran mengkalkulasi dalam nilai yang didiskontokan pada saat sekarang dari sejumlah uang yang akan diterima di masa depan. Pendapatan yang diharapkan dari bekerja di kota atau ekuivalennya dan bermigrasi, juga pendapatan yang diharapkan dengan bekerja di kota melebihi pendapatan rata-rata di pedesaan. Dan bentuk equilibriumnya sebagai model Harris-Todaro adalah sebuah versi equilibrium berdasarkan model migrasi Todaro yang memprediksi bahwa pendapatan yang diharapkan adalah hasil perbandingan antara sektor pedesaan dan sektor perkotaan ketika ikut memperhitungkan aktivitas sektor informal dan pengangguran terbuka. Deskripsi verbal model Todaro. Pada dasarnya, teori ini berasumsi bahwa para tenaga kerja aktual ataupun potensial akan membandingkan pendapatan yang mereka harapkan selama waktu tertentu di sektor perkotaan, silsilah antara hasil dan biaya bermigrasi. Dengan rata-rata pendapatan yang umumnya bisa diperoleh di pedesaan, para pekerja ini akan bermigrasi jika pendapatan yang diharapkan di perkotaan lebih besar daripada pendapatan di pedesaan. Penting untuk diketahui, migrasi-migrasi yang umum itu sebagian besar dikembangkan dalam konteks negara maju, sehingga secara implisit mengasumsikan adanya lapangan kerja penuh atau hampir penuh. Analisis ini tidak realistis dalam konteks kerangka lembaga dan ekonomi di kebanyakan negara berkembang, karena pertama, negara-negara ini mengalami masalah pengangguran kronis, yang artinya para migran umumnya tidak bisa berharap akan segera memperoleh pekerjaan perkotaan yang berupah tinggi. Penyajian melalui kurva. Proses untuk mencapai equilibrium pengangguran antara upah perkotaan yang diharapkan dan rata-rata pendapatan pedesaan dapat juga dijelaskan melalui kurva model Harris-Todaro. Dasar yang berbeda dengan model pasar bebas neoklasik tradisional yang membandingkan upah pedesaan dan perkotaan. Bisa dilihat itu bentuk kurvanya. Selanjutnya yaitu materi 5 implikasi kebijakan. Yang pertama, ketidakseimbangan kesempatan kerja di desa kota yang disebabkan oleh strategi pembangunan yang memiliki bias perkotaan, terutama bias kota utama, harus dikurangi. Yang kedua, pengadaan lapangan pekerja perkotaan bukanlah solusi yang memadai untuk mengatasi masalah pengangguran di perkotaan. Solusi ekonomi tradisional atau Keynesian terhadap masalah pengangguran di perkotaan dapat menimbulkan situasi paradoks ketika meningkatnya lapangan kerja justru menyebabkan semakin tingginya tingkat pengangguran di perkotaan. Ketiga, perluasan pendidikan yang dilakukan secara serampangan akan mendorong lebih banyak orang yang bermigrasi dan membengkaknya pengangguran. Keempat, subsidi upah. Insentif finansial dari pemerintah kepada pemberi kerja swasta untuk merekrut lebih banyak pekerja, seperti melalui keringanan pajak,
atas pekerjaan baru yang diciptakan, dan penetapan harga tradisional atas faktor yang langka boleh jadi akan kontraproduktif. Kelima, program-program pembangunan pedesaan terpadu harus didorong. Selanjutnya, materi strategi komprehensif mengenai migrasi dan lapangan kerja. Strategi ini memiliki 7 unsur sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan keseimbangan yang sesuai antara ekonomi pedesaan dan ekonomi perkotaan. Hal ini sangat penting untuk menanggulangi masalah pengangguran di pedesaan dan di perkotaan, serta untuk memperlambat laju migrasi desa kota. Penekanan utama aktivitas ini harus diletakkan pada pembangunan terpadu sektor pedesaan, perluasan kesempatan kerja pedesaan non-pertanian, akses kredit yang lebih baik, pelatihan pertanian yang lebih baik, reorientasi investasi sosial terhadap kawasan pedesaan, peningkatan infrastruktur pedesaan, serta penanggulangan kelemahan faktor kelembagaan pedesaan yang menimbulkan dampak membesarkan biaya penundaan migrasi. Yang kedua, memperluas industri skala kecil padat karya, komposisi atau bauran produk output memiliki akibat yang jelas terhadap besaran dari kesempatan kerja karena beberapa produk mengharuskan lebih banyak tenaga kerja, persatuan output, dan persatuan modal ketimbang produk lainnya. Ketiga, menghilangkan distorsi harga faktor. Sangat banyak bukti yang menunjukkan bahwa upaya memperbaiki distorsi harga faktor, terutama dengan menghilangkan berbagai subsidi modal dan membatasi pertumbuhan ekonomi perkotaan melalui penetapan harga berbasis pasar, akan meningkatkan kesempatan kerja dan penggunaan sumber daya yang langka secara lebih baik, tetapi implikasinya terhadap migrasi harus dapat dipastikan. Keempat, memilih teknologi produksi padat karya yang sesuai. Salah satu faktor yang menghambat keberhasilan program penciptaan lapangan kerja jangka panjang baik di industri perkotaan maupun di kawasan pertanian pedesaan adalah terlalu besarnya ketergantungan teknologi pada mesin dan peralatan yang berasal dari negara-negara maju. Upaya domestik dan internasional dapat membantu mengurangi ketergantungan ini dengan mengembangkan kemampuan penelitian dan adaptasi teknologi di negara-negara berkembang. Upaya ini pada awalnya bisa saja dikaitkan dengan pembangunan usaha-usaha skala kecil padat karya di pedesaan dan di perkotaan. Usaha ini dapat berfokus pada pengembangan metode berbiaya rendah dan dapat padat karya untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur pedesaan yang mencakup jalan raya, sistem irigasi padat, dan lain-lain. Kelima, memodifikasi keterkaitan antara pendidikan dan lapangan kerja. Pendidikan formal telah menjadi sarana untuk menyeleksi calon pegawai. Salah satu cara untuk mengurangi permintaan yang berlebihan terhadap pendidikan yang lebih tinggi adalah dengan mendorong kalangan pemerintah yang seringkali menjadi pemberi kerja terbesar untuk menggunakan kriteria lain dalam praktik perekrutan pegawai dan struktur gaji mereka. Selain itu, penciptaan kesempatan ekonomi yang menarik di kawasan pedesaan akan mempermudah upaya mengarahkan kembali ke sistem pendidikan pada kebutuhan pembangunan desa. Keenam, menurunkan tingkat pertumbuhan penduduk. Untuk ini, upaya ini paling efisien mencapai melalui pengurangan kemiskinan absolut dan ketimpangan, terutama bagi perempuan, sejalan dengan perluasan penyediaan layanan keluarga berencana dan kesehatan pedesaan. Yang ketujuh, mendesentralisasikan wewenang ke kota-kota dan wilayah sekitarnya. Pengalaman menunjukkan bahwa desentralisasi wewenang kepada kabupaten atau kota merupakan langkah penting untuk meningkatkan kebijakan perkotaan dan kualitas pelayanan publik. Kondisi lokal di kota kecil dan kota besar sangat berbeda. Demikian juga halnya di antara berbagai wilayah dalam negara, sehingga perlu dirancang kebijakan yang memperhitungkan perbedaan itu. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no
one to tell me how to live just